Halo semua, perkenalkan nama saya Mika Angelina Sihite. Saya kelas 11 TKJ dari SMK Negeri 1 Dolok Sanggul. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara mengkonfigurasi 4 router menggunakan static routing. Nah, yang pertama yang kita gunakan yaitu kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jika sudah seperti ini, langkah yang pertama yang kita gunakan yaitu kita menyusun topologi yang kita inginkan. Saya di sini menggunakan 4 router dan saya menggunakan router PTFP. Yang kedua yaitu kita buat switchnya. Saya menggunakan PT switch. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita membuat visinya sebanyak 8, di mana pada setiap jaringan menggunakan 2 PC atau klien. Nah, jika sudah tersusun seperti ini, langkah selanjutnya yang kita gunakan yaitu menggunakan pengkabelan. Tetapi saya di sini terlebih dahulu membuka port pada router. Caranya yaitu kita klik router, kita mengisi port yang kosong ini dengan menggunakan PT router NM1CFE. Yang pertama yaitu kita matikan lampu indikatornya, kemudian kita mengisi router NM, kemudian kita mengisi PT router NM1CFE. Di sini saya menggunakan atau mengisi port sebanyak 5. Kemudian kita nyalakan lampu indikatornya. Kemudian kita close. Begitu juga dengan router yang lain. Caranya kita matikan lampu indikatornya, kemudian pilih PT router NM1CFE. Kemudian kita nyalakan kembali lampu indikatornya. Begitu juga dengan router ketiga. Nyalakan lampu indikatornya.
Nah, jika sudah selesai, saya di sini akan menggunakan pengkabelan antara switch dengan PC. Saya di sini menggunakan kabel straight. Bagaimana kabel straight bisa menghubungkan dua device yang berbeda? Jika sudah selesai, kemudian saya menggunakan pengkabelan antara switch dengan router. Saya di sini menggunakan kabel straight. Untuk menghubungkan router dengan switch, saya menggunakan kabel straight. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang saya gunakan yaitu antara router dengan router. Di sini saya akan menggunakan kabel crossover. Kenapa kabel crossover? Karena kabel crossover adalah untuk menghubungkan dua device yang sama. Kemudian saya di sini akan menambahkan kabel crossover antara router 1 dengan router keempat. Dan ini antara router 2 dengan router 3. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan membuat pengelamatan pada setiap jaringan. Jadi sini menggunakan alamat IP yang saya gunakan yaitu adalah kelas C, yaitu 192.127.14.0. Kemudian untuk jaringan kedua 192.127.14.0. Yang ketiga yaitu 194.127.14.0. Untuk yang keempat yaitu 195.127.14.0. Dan untuk antara router dengan router saya menggunakan kelas B atau kelas A, yaitu 121.111. Dan untuk antara router dengan router saya menggunakan kelas
kelas B, yaitu kemudian 122.111.0.0, kemudian 123.111.0.0, kemudian 124.111.0.0. Antara router 1 dengan router 4, yaitu saya menggunakan alamat 126.111.0.0. Dan untuk router 2 dengan router 3 dengan router 2, saya menggunakan alamat IP 127.111.0.0. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengisi IP pada setiap klien. Caranya kita klik PC, kemudian kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Kita pilih static. Di sini kita akan mengisi IP yang kita gunakan, yaitu 192.127.14.2. Untuk subnet masknya itu terisi otomatis. Dan untuk default gateway-nya yaitu 192.127.14.1. Yang kedua yaitu kita lakukan dengan hal yang sama, kita pilih desktop, IP configuration, kita mengisi IP yang kita gunakan 192.127.14.3. Satu 192.127.14.1. Satu 193.127.14.2. 193.127 193.127.14.1. Satu 193.127.14.3. 193.127.14.1. Kemudian untuk jaringan yang ketiga kita lakukan dengan hal yang sama. 194.127.14.2. 194.127.14.1. 194.127.14.3. 194.127.14.1.
1. Begitu juga dengan selanjutnya 195.127.14.2 195.127.14.1 195.127.14.3 195.127.14.1. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi router. Caranya itu klik router, kemudian pilih config, kemudian pas Ethernet 0/0. Di sini kita on kan, kemudian kita berikan IP yaitu 192.127.14.1. Kemudian untuk subnet masknya itu akan terisi otomatis. Nah, kemudian pas Ethernet 1/0. Pertama kita on kan, kemudian kita buat IP-nya yaitu 121.111.0.1. Kemudian kita klik subnet masknya. Kemudian untuk pas Ethernet 2/0 yaitu kita on kan 124.111.0.1. Untuk pas Ethernet 3/0 yaitu antara router pertama dengan router keempat, yaitu 126.111.0.1. Kemudian kita close. Untuk langkah selanjutnya kita klik router kedua. Kita lakukan dengan hal yang sama yaitu config, kemudian pilih pas Ethernet 0/0, kemudian on kan, kita buat IP 193.127.14.1. Kemudian untuk pas Ethernet 1/0 yaitu kita klik on, kemudian kita ngisi IP-nya 121.111.0.2. Untuk pas Ethernet 2/0 nya yaitu klik on, satu dua tiga titik 111.0.1. Untuk pas Ethernet 3/0 yaitu antara router 1 dengan router ketiga. Untuk pas Ethernet 3/0 nya kita isi
123.111.0.1. 123.111.0.2. Nah, tadi ada kendala yaitu 125.111.0.1. Kemudian kita close. Begitu juga dengan router ketiga, kita klik config, kemudian pas Ethernet 0/0, kita on-kan 195.127.14.1. Kemudian untuk router ketiga yaitu kita klik routernya atau kita lakukan dengan hal yang sama. Pilih config, kemudian pas Ethernet 0, kita on-kan, kemudian kita isi IP-nya yaitu 194.127.14.1. Untuk pas Ethernet 1/0 yaitu kita on-kan 123.111.0.2. Kemudian untuk pas Ethernet yang kedua yang 2/0 yaitu kita on-kan yaitu 124.111.0.1. Kemudian untuk pas Ethernet 3/0 yaitu kita on-kan yaitu 125.111.0.2. Kemudian untuk router keempat kita lakukan dengan hal yang sama. Kita klik routernya, kita klik config, kemudian pas Ethernet 0/0. Kemudian kita on-kan, kita buat IP-nya yaitu 195.127.14.1. Untuk pas Ethernet 1/0-nya kita klik on, kita buat 123.111.0.2. Untuk pas Ethernet 2/0-nya yaitu kita on-kan yaitu 122.111.0.2. Untuk ini kita on-kan. Untuk pas Ethernet 3/0 yaitu pertama kita on-kan, kemudian kita isi IP-nya yaitu 125.111.0.2. Kemudian kita close.
Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router atau membuat static router. Yang kita buat yaitu kita klik config, kemudian pilih static. Di sini kita akan mengisi alamat IP yang akan kita tuju. Contohnya saya ingin menuju router pertama dengan ke router kedua, yaitu untuk alamat networknya yaitu 192.127.14.0. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk next hopnya yaitu 121.111.0.2. Kemudian kita pilih add. Oke, di sini router pertama dengan router kedua sudah terhubung, maka saya akan menuju router kedua ke router ketiga. Caranya yaitu kita pilih networknya 194.127.14.0. Untuk next hopnya yaitu 124. Kemudian kita klik add. Lalu untuk menghubungkan router pertama dengan router keempat yaitu kita ganti ini menjadi 5, ini menjadi 5. Kemudian kita add. Kemudian kita close. Kemudian untuk router kedua kita lakukan dengan hal yang sama, kita klik router kedua, kemudian kita klik static. Nah, di sini saya ingin menghubungkan router kedua ke router pertama. Nah, di sini networknya kita buat 192.127.14.0. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.0. Untuk next hopnya yaitu 121.111.0.1. Kemudian kita add. Kemudian saya ingin menghubungkan router pertama dengan router keempat, yaitu ini kita ganti menjadi 5. Kemudian ini menjadi 2.2. Kemudian kita add. Kemudian saya ingin menghubungkan router kedua dengan router ketiga, yaitu ini kita ganti menjadi 4, ini menjadi 6. Kemudian kita add. Kemudian kita close. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya ingin menghubungkan router ketiga dengan router yang pertama. Caranya kita klik routernya, kemudian kita pilih static. Kita akan mengisi network pada router pertama, yaitu 192.127.14.0. Untuk subnet masknya yaitu 255
124.255.255.0. Untuk next hopnya yaitu 124.111.0.1. Kemudian kita add. Kemudian untuk router ketiga dengan keempat yaitu kita ganti ini menjadi 195, ini menjadi 123. Kemudian kita add. Nah, ini titik 1. Kemudian kita add. Lalu untuk router ketiga dengan kedua yaitu kita buat ini menjadi 3, kemudian ini menjadi titik 2, titik 1. Kemudian kita add. Kemudian kita close. Kemudian untuk router yang keempat yaitu kita lakukan dengan hal yang sama. Kita klik routernya, kemudian kita pilih static, kita isi networknya. Saya di sini ingin menghubungkan router keempat dengan router ketiga, yaitu kita membuat IP pada router ketiga yaitu 194.127.14.0. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Untuk next hopnya yaitu 123.111.0.1. Kemudian kita add. Dan untuk router keempat ke router kedua yaitu kita buat ini menjadi 193, kemudian ini menjadi 122, kemudian kita add. Kemudian untuk router keempat ke router pertama yaitu kita ganti ini menjadi 2, ini menjadi 5, kemudian kita add, kemudian kita close. Untuk langkah selanjutnya kita uji jaringan kita apakah sudah berjalan atau tidak dengan cara kita kirim surat dari PC pertama ke PC 6 dan sukses. Kemudian untuk PC pertama ke PC ketiga itu sukses. Nah, di sini saya akan menguji jaringannya menggunakan command prompt. Caranya kita klik PC-nya, kemudian kita pilih, kita klik PC-nya, kemudian kita pilih command prompt, kita mengeping hanya kita ping 195.127.14.2, kemudian kita enter. Hasilnya TTL. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian presentasi saya, terima kasih.